Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan hari ini, kita akan belajar bersama tentang teori asam dan basa. Untuk pekan berikutnya, baru kita akan mempelajari kesetimbangan asam dan basanya. Secara umum, seperti yang kita kenal sebelumnya, bagaimana cairan dikatakan asam dan bagaimana cairan dikatakan basa. Cairan dikatakan asam apabila kertas lakmus merah bila dicelupkan berubah menjadi warna biru. Kemudian cairan tersebut akan berasa atau terasa asam. Untuk basa, cairan akan terasa pahit, sedangkan apabila dimasukkan lakmus merah, dia akan berubah menjadi warna biru. Kemudian ada juga cairan garam. Cairan garam ini adalah campuran beberapa logam yang bila dirasakan akan terasa asin. Nah, asam basa ini asal-usulnya dari mana? Yang pertama menemukan asam basa di sini adalah Lavoisier pada tahun 1776. Dia mengungkapkan kalau teori asam yang hanya terfokus pada asam seperti HNO3 dan H2SO4 saja. Sedangkan asam-asam seperti hidrohalida tidak dapat didefinisikan. Hidrohalida ini seperti campuran dari beberapa logam, asam yang bersifat dari beberapa logam. Sedangkan perkembangannya ditemukan oleh Sir Humphrey Davy pada 1810. Dia menemukan bila senyawa asam bisa juga kok dari senyawa hidrohalida, meskipun kurang terstruktur. Nah, ada beberapa 7 teori asam basa yang ada. Di sini ada 7, namun ada 3 teori yang dikenal sampai sekarang. Yang pertama, teori Arrhenius, teori Bronsted-Lowry, maupun yang ketiga adalah teori Lewis. Untuk teori Arrhenius ini ditemukan pada 1887. Dia mengungkapkan kalau asam ini adalah senyawa yang melepaskan H+ dalam air. Ya, di sini seperti HCl. Contohnya HCl bila dimasukkan ke air H2O, maka di sini H dari HCl ini akan bergabung menjadi H3O+ dan Cl-. Sedangkan basa adalah senyawa yang melepaskan OH- dalam air. Satu contohnya di sini adalah NH3 plus H2O. NH3 ini bersifat basa. Apabila dimasukkan ke air H2O, maka akan terbentuk NH4+ dan plus OH-. OH-nya akan terlepas. Nah, kekurangan dari teori ini adalah teori ini hanya berlaku pada pelarut air saja. Jadi, bila pelarutnya bukan air, belum bisa menentukan bagaimana H+ dan OH- tersebut bisa terlepas atau tidak di dalamnya. Kemudian, teori yang kedua adalah teori Bronsted-Lowry yang berkembang pada tahun 1923. Di sini, Bronsted-Lowry ini menemukan bahwa asam adalah senyawa yang dapat memberikan proton atau H+, atau sering dikenal dengan donor proton. Sedangkan basa, senyawa tersebut dapat menerima H+, atau sering disebut dengan akseptor proton. Salah satu contohnya misalnya di sini, pelarutnya di sini bila tanpa air, HCl plus NH3. Maka di sini produk yang dihasilkan adalah NH+ plus Cl- atau sering dikenal dengan NH4Cl dalam bentuk padatnya. Kelebihan dari teori Bronsted-Lowry ini adalah pelarutnya bukan hanya air saja, tapi juga bisa pelarut tanpa air atau selain air. Untuk teori yang ketiga, di sini adalah teori asam basa atau sering dikenal dengan teori Lewis. Nah, di sini melibatkan antar konjugasinya. Misalnya asam konjugasi maupun basa konjugasi. Asam konjugasi di sini berdefinisi bila asam yang terbentuk dari basa yang menerima proton
maka akan terbentuk H3O+. Sedangkan basa konjugasi adalah basa yang terbentuk dari asam yang melepaskan proton. Misalnya di sini pada reaksi ini HCl plus H2O menjadi H3O plus Cl-. Bisa dilihat di sini yang memproduksi atau membentuk H3O plus adalah asam, disebut asam. Sehingga dari H plus menjadi H3O plus, H2O menjadi H3O plus, ini adalah satu pasangan konjugasinya. Sedangkan HCl menjadi Cl- dengan melepas H+, disebut dengan basa konjugasinya. Kemudian di sini, bila ada suatu reaksi NH3 plus H2O menjadi NH4 plus OH-, maka silakan coba ditentukan pasangan asam basa konjugasinya yang mana. Yang masuk asam konjugasi siapa dan basa konjugasi siapa. Setelah teori tadi, silakan kalian menentukan dengan teori asam basa atau teori Lewis. Beberapa reaksi ini masuk asam konjugasinya yang mana. Misalnya yang pertama HFSO3 2- menjadi F- plus HSO3-. Di sini mana yang asam konjugasi, mana yang basa konjugasi. Dikerjakan di kertas, scan dan upload kemudian. Kemudian di sini diperjelas lagi teori Lewis pada 1916. Ada beberapa reaksi yang tidak dapat dijelaskan pada kedua teori sebelumnya. Misalnya reaksi di bawah ini, NH3 plus BF3 akan menghasilkan H3N plus BF3. H3N dengan gabungan BF3 dalam satu senyawanya. Di sini asam, definisi dari asam menurut teori Lewis adalah senyawa yang dapat menerima pasangan elektron. Dalam hal ini adalah BF3-nya. Kemudian, sedangkan basa adalah senyawa yang dapat memberikan pasangan elektron. Dalam reaksi di atas, yang bersifat sebagai basa adalah NH3. Kemudian, yang mempengaruhi juga pada keseimbangan pada asam basa adalah keseimbangan air yang digunakan sebagai pelarut. Di sini pada teruraian air H2O akan terurai menjadi H+ plus OH-, maka pada keadaan setimbang dia akan membentuk suatu ketetapan seperti di bawah dengan K sama dengan konsentrasi H dikali konsentrasi OH- dibagi dengan konsentrasi H2O. Tentunya pada persamaan dan reaksi ini adalah pada suhu kamar 25 derajat Celcius. Sehingga nantinya akan didapatkan apabila Kw di sini adalah perkalian antara konsentrasi H+ dengan konsentrasi OH-. Bila Kw yang di sini didapatkan nilainya adalah 10 pangkat minus 14, maka H+ adalah nilainya sama dengan OH- Kw dibagi OH-, yaitu 10 pangkat 7. Begitu juga sebaliknya. Bila OH-, konsentrasi OH- yang dicari, maka Kw dibagi konsentrasi H+, hasilnya sama dengan 10 pangkat minus 7. Nah, air di sini bersifat sebagai amfoter. Apa itu amfoter? Amfoter di sini adalah senyawa yang bisa berfungsi sebagai asam maupun basa. Selain sifatnya yang netral, di sini amfoter juga mudah mengionisasi maupun melarutkan berbagai macam senyawa kimia. Di sini autonisasi air, ya. Ada 2 H2O, bila terurai akan menjadi OH- plus H3O+.
Kemudian dari nilai KW tadi yang sebelumnya sudah dibahas, bisa kita konsepkan dari nilai angka pH. pH di sini menunjukkan berapa besaran dari asam, berapa besaran dari basanya. Dengan rumus seperti di poin keempat, yaitu pH sama dengan min log dari konsentrasi H+. Sedangkan pOH adalah sama dengan minus log konsentrasi OH-. pH ini menunjukkan aktivitas ion hidrogen dalam larutan. Sedangkan pOH, kita melihat aktivitas ion OH- hidroksida dalam suatu larutan. Nah, karena pada air tadi setelah kita hitung dengan melibatkan KW, maka konsentrasi H+, tadi KW-nya kan 10 pangkat min 14. Setelah dibagi, bila H+-nya, untuk mencari H+-nya, maka 10 pangkat min 14 dibagi OH- yang bernilai 10 pangkat minus 7. Maka pH sama pOH nilainya akan sama, yaitu sama dengan 7. pH ini kan didapat dari min log, ini ya, dari sini, min log konsentrasi H+. Nah, min log dari 10 pangkat minus 7 itu berapa? Kan sama dengan 7. Sehingga ditentukan pH nilainya adalah kurang dari 1 sampai 7. pH kurang dari 7. Kalau pOH itu lebih dari 7 sampai nilai ke-14. Sehingga apabila dibandingkan, bila H+, jumlah H+ dan OH-nya sama, maka sifat larutan di sini adalah netral. Sedangkan bila konsentrasi H+ ini lebih besar dari OH-nya, maka sifat larutan di sini adalah asam. Begitu juga sebaliknya, bila OH-nya yang lebih besar daripada H+-nya, maka sifat larutan atau cairan tersebut adalah basa. Berikut adalah urutan bagaimana asam bisa dikatakan kuat dan bagaimana asam dikatakan sebagai asam lemah. Di sini asam kuat ini adalah definisi dari kemampuan suatu cairan untuk terurai sempurna atau terionisasi sempurna bila dilarutkan dalam air, atau ionisasi dalam airnya sebesar 100%. Sedangkan bila suatu larutan asam atau cairan asam itu tidak 100% atau kurang dari 100% bila dilarutkan dalam air, maka dikatakan sebagai kategori asam yang lemah. Contohnya di sini, asam lemah adalah asam asetat atau cuka yang sering kita makan. Kemudian asam asetat bila terkena air, tidak semuanya meskipun terurai menjadi ion, tapi hasil perhitungan itu tidak 100% semua ion asam asetat itu terbentuk. Masih ada sisanya. Nah, berikut contoh beberapa asam kuat H2SO4, HCl, HNO3, HClO4 masuk ke kategori asam kuat. Sedangkan asam lemah ada H3PO4, HNO2, dan HOCl. Dan kemudian beberapa asam organik lainnya. Bila diurutkan dari kekuatan dia, asam keasamannya, di sini bisa dilihat paling tinggi adalah HClO4, diikuti HCl, H2SO4, dan seterusnya. Di sini semakin turun, maka kekuatan asamnya semakin turun pula. Bila dibandingkan, di sini HSO4 dengan HCN, mana yang lebih asam kekuatan asamnya, bisa dibandingkan yang posisinya yang di atas adalah HSO4-. Sehingga HSO4- ini kekuatan asamnya lebih besar daripada HCN.
Begitu juga dengan basa konjugatnya. Di sini basa konjugat di sini adalah ion atau ion bermuatan negatif gabungan dari reaksi atau reaktan yang melibatkan asam pada reaksinya. Untuk pekan berikutnya, kita akan pelajari bagaimana reaksi ketika diberikan asam dan basa. Bagaimana ketika mereka mencapai titik setimbangannya. Sehingga akan ditemukan nilai kesetimbangan asam dan basa pada setiap reaksi yang akan kita pelajari. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.